C48 Satria Cemburu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan kini sudah tiba pada waktunya, di mana Atika sudah selesai dengan tugasnya merawat dan membantu Azizah dalam masa merawat kandungannya, serta dibantu oleh Dokter Sela. Bagaimana Azizah? Apa yang kamu rasakan kini usia kandunganmu sudah memasuki bulan ke-7? Ujar Atika. Alhamdulillah dok, semuanya terasa lebih baik. Bahkan berkat bantuan dokter Allah telah memberikan kekuatan untukku sampai di hari ini, dan aku bersyukur, tinggal kurang lebih beberapa bulan lagi. Aku berharap agar dapat segera-segera bertemu dengan baby. Aku sudah tidak sabar ingin melihat dia secara langsung. Pungkas Azizah. Insya Allah dengan izin Allah semua akan baik-baik saja. Dokter Sela membantu Azizah untuk turun dari ranjang. Tok, tok, tok. Masuk. Sahut Sela, dari dalam. Ceklek. Sayang, jemputan kita telah tiba, El datang untuk melihat Atika. Iya mas, ini juga sudah selesai, bahkan kami sudah mau keluar. Satria pun datang untuk melihat sang istri. Tuan Satria, biarkan kami pergi dulu, karena jemputan kami telah tiba di sini. Baiklah, Tuan Muda El. Hati-hati di jalan dan terima kasih atas usaha dan bantuan dari Anda semua, dan ini hadiah untuk si kembar. Satria memberikan proposal yang ada di tangannya kepada El. Apa ini? Tuan Satria, saya sudah katakan kami membantu Anda dan sang istri bukan karena soal nominal, hanya saja istri saya ingin membantu Azizah dengan ikhlas. Jangan ditolak. Itu hanya bentuk dari rasa terima kasih saya, ujar Satria kemudian. El pun membuka dan melihat proposal yang diberikan Satria, tentu saja itu membuat El terkejut. Anda serius? Tanya El, setelah mengetahui isi proposal tersebut. Tentu saja, kami memang sedang mengincar pulau ini, namun, ini terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan apa yang kami berikan untuk Anda. El terlihat segan. Bagaimanapun Atika sudah ikhlas membantu Azizah. Kesehatan istri dan baby kami adalah yang utama, bahkan, saya bisa memberikan nyawa saya agar anak dan istri saya baik-baik saja. Terima kasih banyak, El pun memeluk Satria, untuk salam perpisahan, begitu juga dengan Atika, yang berpamitan dengan Azizah. Kami permisi dulu, hati-hati. Terlihat El dan Atika yang keluar dari ruangan tersebut, dengan diikuti oleh Azizah dan Satria, serta Dokter Sela. Setelah Atika dan El pergi, Dokter Sela pun berpamitan dengan Satria dan Azizah. *****. Keesokan harinya, Azizah yang sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba merasa begitu lapar, bahkan ia belum makan apapun sejak pagi, karena merasa mual dengan makanan yang disediakan Biatun. Bi, apa ada makanan lain? Saya lapar. Ujar Azizah sembari mengelus perut buncitnya. Tidak ada nyonya, adanya buah-buahan. Aku tidak ingin makan buah hari ini, tapi aku ingin makan ketoprak. Tukas Azizah lalu berbalik, Azizah kembali ke ruang tamu, tapi wanita itu hanya melewati tempat itu saja. Ceklek, Azizah membuka pintu depan, ia keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Atun dan Rani. Aku akan memberi ketoprak di depan gang saja, gumam Azizah, yang berjalan ke arah gerbang. Tit, tit, tit. Suara klakson mobil Satria, Satpam langsung berlari membuka pintu gerbang, membuat Azizah seketika terkejut, dan menghentikan langkah kakinya. Blam. Satria membanting pintu mobil, saat mengetahui Azizah berada di luar rumah, Satria pun berlari menghampiri sang istri. Tep, tep, tep. Tep. Sayang, apa yang kamu lakukan di luar rumah? Tanya Satria begitu ia tiba di depan Azizah. Satria langsung menuntun wanita itu menuju kursi yang ada di bawah pohon jambu, lalu membantu Azizah untuk duduk di sana. Mas, aku ingin makan ketoprak, di rumah hanya ada buah-buahan dan aku tidak berselera saat ini. Sayang, buah lebih bagus untuk ibu hamil, ketimbang ketoprak. Sayang, aku mau. Azizah terus saja merengek meminta untuk dibelikan ketoprak sama Satria. Pria ini tidak langsung menyetujui permintaan sang istri,
apalagi mengetahui Azizah belum makan apapun sejak pagi tadi, dengan kondisi yang selalu mual. Brum, suara mobil Aldo yang baru saja tiba di depan rumah Purna. Satpam sudah membuka pintu untuk Aldo. Mas, itu Pak Aldo. Benar, tumben banget datang tanpa memberitahu aku. Satria melirik ke arah mobil Aldo yang sedang berusaha untuk memarkir di sebelah mobil Satria. Putri segera turun dari dalam mobil, saat melihat Aldo sudah turun duluan. Kebetulan kami lewat, jadi mampir di sini. Ujar Aldo, menghampiri Satria. Nih, aku bawakan ketoprak untuk Bumil. Lanjut Aldo. Wah, kebetulan sekali, aku sudah ingin makan ini sejak tadi. Tapi Mas Satria tidak memperbolehkannya. Kamu memang yang terbaik, Putri beruntung bisa mendapatkanmu. Puji Azizah, langsung membuat wajah Satria cemberut dan begitu cemburu. Jangan terlalu memuji, saya takut ada yang sedang terbakar api cemburu. Goda Aldo, kini Satria berbalik menatap Aldo dengan tajam, membuat Aldo nyengir melihat ekspresi Satria yang begitu lucu. Ayo kita masuk dulu. Ajak Azizah. Enggak usah, kami sudah mau pulang kok, tadi hanya mau membeli itu saja. Putri juga mau makan ketoprak, seingat aku yang di gang ini lebih enak. Pungkas Aldo. Beneran enggak mau masuk dulu? Tanya Azizah memastikan kembali. Benar, kami langsung pulang saja, nanti malam harus otu ke Bali. Baiklah, kalau begitu terima kasih sebelumnya karena sudah mau repot-repot mengantar ini. Aldo hanya mengganggu, setelah berpamitan dengan Satria, ia pun berlalu menuju mobilnya. Melihat mobil Aldo yang sudah pergi, Azizah langsung mengajak Satria untuk masuk ke dalam rumah. Dengan senang hati, Satria membantu istrinya yang tengah hamil, berjalan menuju dapur. Bi, ambilkan piring serta segelas air mineral untuk nyonya. Baik dan, Atun segera mengambil piring dan air yang diminta oleh Satria, ia pun juga mengambil sendok untuk Azizah. Terima kasih ya Bi, ucap Azizah saat Atun memberikan piring dan sendok, serta segelas air untuk Azizah. Satria membantu Azizah untuk menuangkan ketoprak ke dalam piring, lalu dengan mata yang berkaca-kaca, Azizah mulai mencicipinya. Heyem, enak, ucap Azizah melirik Satria, yang menatapnya dengan dingin. Enak, tanya Satria kemudian. Enak banget sayang, sahut Azizah dengan spontan membuat Satria kesal. Mas, mau coba? Satria menggelengkan kepalanya. Memang enak kalau yang beli suami orang, cibir Satria, langsung membuat Azizah kaget. Minum dulu sayang, Satria langsung memberikan gelas berisi air minum untuk Azizah. Udah enakan? Tanya Satria dengan lembut. Mas, apa-apaan sih? Tadi aku minta dibelikan sama Mas. Tadi enggak mau, giliran diberi sama Aldo, Mas malah cemburu, rejeki enggak boleh nolak lo Mas. Ujar Azizah, yang melanjutkan makannya. Siapa yang cemburu? Cetus Satria yang bangkit dari tempat duduk, meninggalkan Azizah di ruang makan. Satria bukan cemburu karena makanan yang dimakan Azizah diberikan oleh Aldo, namun, ia kesal dan cemburu jika ada laki-laki lain yang memperhatikan sang istri. Dia hanya ingin cukup dia saja yang perhatian dengan Azizah. Jam menunjukkan pukul 6 pagi, Azizah sudah sibuk di dapur memasak spesial untuk sang suami yang sejak malam sudah merajuk dengannya. Nyonya, biar Bibi saja, seru Atun, yang berdiri di sebelah Azizah. Tidak apa-apa Bi, hanya menggoreng telur saja, tidak masalah. Ujar Azizah, melanjutkan pekerjaannya. Tapi, kalau Tuan tahu, nanti Bibi bisa dimarahin. Bibi tenang saja, Bibi tidak perlu takut, oke. Azizah melanjutkan memasak sayur kangkung kesukaan Satria, ditambah dengan ikan asin, dan juga ada terong sambal yang sedang berada di atas kompor. Bi Atun, bau apa ini? Tanya Rani, yang baru saja masuk ke ruang dapur. Nih, Nyonya lagi masak untuk Tuan Muda. Sahut Bi Atun, Rani pun mengintip dan melihat menu yang disiapkan Azizah untuk Satria. Nyonya, Tuan Muda tidak pernah sarapan dengan menu ini kalau di pagi hari,
biasanya Tuan hanya makan roti sama bubur aja. Pungkas Rani, sembari menguap yang merasa dirinya masih ngantuk. Dan ini, Tuan juga tidak pernah makan ikan asin apalagi terong. Rani semakin bingung, namun, Azizah hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Aku tahu Ran, tapi mulai hari ini ia akan suka dengan apa yang aku masak. Azizah begitu percaya diri, Atun langsung menyuruh Rani menyiapkan meja makan. Ran, bantu ke meja makan ya, aku akan melihat Tuan dulu. Baiknya, dengan dibantu Atun, Rani membereskan dapur, Azizah sendiri pergi melihat Satria yang masih berada di kamarnya. Ceklek, pintu kamar terbuka, terlihat Satria yang masih begitu terlelap di atas tempat tidur, dengan memeluk guling. Assalamualaikum Mas, bisik Azizah di telinga Satria. Satria hanya menggeliat, pria itu tidak membuka matanya. Ayo Mas, kita sarapan, aku sudah memasak untuk Mas. Ujar Azizah, yang duduk di samping Satria. Pria itu masih senang memeluk guling dan belum beranjak dari tempat tidur. Sayang, bisik Azizah lagi, Satria masih tidak mau meresponnya. Benar ini enggak mau baikan. Kalau begitu aku akan pergi. Jangan pergi. Satria langsung berbalik dan memeluk Azizah yang duduk di belakangnya. Jangan tinggalkan aku enggak mau kamu pergi, kamu harus tetap di sini. Lanjut Satria, dengan posisi yang masih memeluk Azizah. Ayo mandi dulu, setelah itu, kita sarapan bersama, bukankah, Mas tadi malam bilang mau makan menu seperti saat kita berada di desa? Memangnya aku semalam mengatakan itu? Satria berbalik bertanya kepada Azizah, dan menatap netra sang istri. Iya, semalam Mas bilang, sayang besok pagi kamu saja ya yang nyiapin sarapan pagi. Memangnya aku mengatakan itu? Tanya Satria lagi, dengan menunjukkan dirinya. Iya loh Mas, masak itu saja lupa sih. Tunggu dulu, jadi pagi ini kamu pergi ke dapur dan menyiapkan sarapan pagi. Heyem, Azizah hanya mengangguk, Satria langsung membulatkan matanya. Siapa yang menyuruh kamu masuk ke dapur dalam keadaan begini? Tanya Satria sembari berkacak pinggang. Azizah langsung nyengir saat melihat Satria yang baru sadar telah dipermainkan oleh Azizah. Aku sengaja pagi ini masak untuk Mas, karena semalam aku melihat Mas itu masih marah sama aku gara-gara ketoprak, jadi aku membuatkan sarapan untuk Mas, berharap Papa Baby R dan Baby R mau berbaikan dengan bundanya. Pungkas Azizah sembari mengelus perut buncitnya. Tunggu dulu, apa maksud kamu Baby R dan Baby R? Dengan wajah yang masih kusut, Satria masih belum paham yang dimaksudkan oleh Azizah. Iya baby kita twin, ujar Azizah kemudian, langsung saja ekspresi tak percaya terlihat dari raut wajah Satria. Yang benar sayang, kamu enggak lagi bohongin aku, kan? Satria memegang kedua tangan Azizah. Heyem, Azizah kembali mengangguk, kata dokter Sela, baby kita twin, karena memiliki 2 detak jantung, untuk memastikan mereka menyuruh kita untuk USG ke rumah sakit. Terima kasih sayang, aku sangat senang, kamu tidak pernah mengecewakan aku. Sayang katakan, apa yang ingin kalian makan, hari ini papa akan menurutinya, dan memenuhi semua keinginan kalian. Ucap Satria, berbisik di depan perut buncit Azizah. Mas, aku ingin makan salad buah sama rujak. Satria mendongakkan kepalanya menatap sang istri. Aku akan membelikannya untukmu, ucap Satria, sembari menyentuh wajah Azizah dengan lembut. Kamu tidak boleh lagi masuk ke dapur, apalagi dengan kondisi begini, karena kita tidak tahu kondisi dapur, bisa saja ada minyak yang tumpah atau air, itu bisa membahayakan kamu dan anak-anak kita. Pungkas Satria, terlihat raut wajahnya yang sangat khawatir. Iya mas, aku mengerti, tadi, kan aku sedang berusaha membujuk bayi besar yang sedang merajuk. Goda Azizah. Au mas, lepas. Ha, ha, ha. Sudah berani menggoda aku ya, Satria terus saja menggelitik Azizah tanpa memberi ampun kepada sang istri. Ampun mas, ampun. Teriak Azizah yang sudah tidak sanggup lagi. Kap.
Satu kecupan mendarat di dahi Azizah. Terima kasih sudah menjadi istri yang paling sabar untukku. Azizah hanya tersenyum mendengar ucapan Satria. Aku yang harus berterima kasih sama Mas, sudah datang di saat aku sedang terpuruk, memperbaiki semuanya, menuntun aku menuju masa depan. Terima kasih sudah hadir di hidupku Mas. Satria kembali menarik tubuh Azizah dalam pelukannya. Berhenti mengucapkan kata-kata terima kasih, kita adalah calon orang tua yang akan membahagiakan kedua anak kita, sayang. Ayo kita ke rumah sakit, kita harus pergi memeriksa kandunganmu, kita juga harus USG, kita juga harus mengambil vitamin D purna untuk pertumbuhan janinmu, serta kita harus mencari beberapa nutrisi untuk calon baby dan juga untukmu. Satria langsung turun dari ranjang, dan berlari keluar dari kamar mereka. Blam. Pintu kamar tertutup, Azizah hanya menepuk pelan jidatnya sambil menggelengkan kepala. Dasar Mas Satria, gumam Azizah yang ikut turun dari ranjang. Ceklek. Satria kembali lagi ke kamarnya dengan wajah yang menunduk malu. Azizah hanya melihat dengan tatapan menahan tawa. Kenapa kembali lagi Mas, tidak jadi pergi? Tanya Azizah yang berjalan mendekati Satria. Aku belum mandi, sahutnya, sembari memperlihatkan piyama yang ia pakai kepada Azizah. He, Azizah langsung memegang bahu suaminya. Mas, mandi dulu, setelah sarapan kita pergi sama, kan yang hamil aku, yang mau diperiksa aku, tidak mungkin Mas pergi sendiri. Goda Azizah, mendengar ucapan Azizah, Satria langsung melirik dan menatap Azizah dengan tajam. Kamu nyindir aku? Enggak. Aku enggak nyindir Mas, ayo Mas mandi dulu. Azizah mendorong suaminya, agar segera pergi untuk mandi. Aku pergi mandi dulu sayang. Iya sayang, aku akan menyiapkan pakaian Mas. Oke sayang, Satria pun berlalu menuju kamar mandi.